Hai guys, mau berstatement dulu nih. Saya tuh suka aneh sama orang yang kalau beli barang terus nggak sesuai ekspektasi dia, terus ngeluh-ngeluh kayak, kok ternyata barang ini jelek? Lah, emang kalian nggak lihat reviewnya dulu apa? Maksudnya gini loh, sekarang tuh kan tahun 2024 ya. Siapa sih yang nggak punya akses buat internet? Jadi, ya dinormalisasikan aja. Nonton reviewnya dulu sebelum kalian beli barang apapun. Fungsinya biar apa? Biar kalian nggak kaget kalau barang yang kalian pengen itu ada jeleknya. Kalau kalian nonton, pasti tahu lah ya plus minusnya barang itu tuh apa. Terus kalau misalnya kalian nggak puas dengan review itu, ya cari aja reviewer lain buat second opinionnya. Kurang lebih sama lah dengan Gunpla yang mau saya bahas kali ini. Yes, ini HG Gundam Seed Sigu Type Deep Arms, harganya 1.500 yen yang rilis di tahun 2005. Salah satu wishlist yang saya pengen banget punya, tapi belinya tuh kayak dientar-entar gitu lah selama belasan tahun lebih mungkin. Pertama kali Sigu reissue di Indonesia tuh sekitar tahun 2013. Wah, saya heboh banget kan, pengen banget kan barang ini, tapi kayak entar aja lah belinya. Sepanjang waktu setelah itu tuh banyak banget kok yang jual secondan harganya 110 sampai 130 ribuan, enggak saya beli juga. Terus 2019 waktu saya lagi ada kesempatan ke Jepang, kebetulan lagi reissue juga, harganya cuma 1.300 yenan, enggak saya ambil. Terakhir tuh 2022an reissue lagi sampai diskon harganya 180 ribu, enggak saya ambil tetap. Awal tahun 2024 reissue lagi dan baru nih saya ambil dengan harga yang sama kayak kemarin 180 ribuan. Kenapa coba sepanjang waktu itu tuh saya nggak ngambil si Sigu Type Deep Arms ini? Karena udah lihat review dan tahu barangnya kurang bagus. Dulu tuh saya masih menempatkan diri jadi si paling modeler dan si paling custom-custom Gunpla. Gampang lah scratch build weapon doang mah. Main bodinya juga saya bisa bikin Sigu dari Gunpla lain yang artikulasi dan proporsinya jauh lebih bagus. Pokoknya deal breakernya tuh proporsi binder yang kurang bulky. Tapi kan sekarang aku sudah menjadi self-proclaimed reviewer Gunpla tervalid. Sekalian konten lah, dengan pesan utama, semua Gunpla tuh bagus-bagus aja kok, sekalipun Sigu ini yang saya bilang kurang bagus ya. Ini udah 100 juta kali saya bahas, kalau kalian masih matok Gunpla yang bagus itu adalah yang artikulasinya sirkus, yang detailnya kayak ondel-ondel. Ya, kalian bakal ngelewatin banyak banget Gunpla yang lebih bagus. Saya ceritain dulu nih, kenapa sih Sigu Type Deep Arms ini tuh keren banget. Jadi, ini tuh Mobile Suit Zaf pertama yang pakai beam weapon system. Kalau sebelumnya kan kayak Jin cuma pakai submachine gun biasa ya. Setelah Zaf nyolong 4 unit Gundam dari Aliansi Bumi, mereka kan langsung analisis tuh, oh ternyata ada pakai beam weapon gitu. Nah akhirnya teknologi itu diinterpretasiin ke Sigu ini. Ini tuh kayak prototype beam weapon yang nantinya bakal dipakai semua Mobile Suit Zaf. Pilotnya ini namanya Shiho, yang terkenal banget karena sepanjang seri Gundam Seed itu dia nggak pernah ngomong. Baru ngomong tuh kemarin di Gundam Seed Freedom, itu juga cuma kayak, cuma gitu doang. Gundam Seed tuh punya 2 penyanyi terkenal kan. Yang pertama TM Revolution, terus yang kedua Namita Maki. TM Revolution ini ngisi karakter di Gundam Seed namanya Miguel Ayman, terus di Destiny juga ngisi namanya Haine Westenflus. Menurut isunya ya, Miguel Ayman tuh harusnya punya umur yang lebih panjang. Cuma gara-gara TM Revolutionnya sibuk manggung, jadinya ya dibikin dead lah di episode awal-awal. Cuma kalau Haine Westenflus emang udah dijadwalkan off-screen gara-gara ya tadi kesibukannya TM Revolution buat manggung. Terus Namita Maki tuh harusnya jadi pengisi suaranya si Shiho Hanenfus ini. Cuma dari awal udah ditolak. Makanya sepanjang seri Gundam Seed si Shiho ini nggak punya dialog dan tidak berbicara sama sekali. Tapi kalau diceritanya dia tuh salah satu S-Pilot lah. Satu regu sama Isaac Joule. Jadi kalau di anime tuh kalian pasti bakal lihat si Shiho ini bareng sama Isaac. Nah kalau kalian nonton short animationnya Gundam Seed Astray, itu kan kelihatan ya si Astray Red Frame Flight Unit tuh dikejar-kejar sama Sigu Type Deep Arms ini. Keren banget itu, parah adegan kejar-kejarannya. Apalagi pas si Sigu ini nembakin beam weaponnya kan kayak ada exhaust cus. Anjir tuh, keren. Nah, saya tuh kan suka si Sigu Type Deep Arms ini dari zaman-zaman awal ada Gundam Seed ya. Soalnya saya main gamenya dulu di PS2. Ada 2 tuh gamenya. Yang pertama Generation of CE, terus yang kedua Never Ending Tomorrow. Kalau kalian pengen banget masuk ke dunianya Gundam Seed, pengen tahu lore cerita dan lain-lainnya, wajib banget mainin 2 game itu. Jadi semua karakter dan Mobile Suit di Gundam Seed MSV ini saya udah kenal bener lah. Contohnya kayak apa? Gun Barrel Dagger, terus Jin High Maneuver, ada lagi Dreadnought sama Hyperion. Terus Sigu Type Deep Arms ini sempet muncul di animenya Gundam Seed Remaster, tapi itu tuh mata kalian harus jeli banget karena nih cuma secuil gini doang. Kalau final battle-nya sih Sigu Type Deep Arms ini ngelawan Buster Dagger. Wah, itu Buster Dagger juga keren banget. Ada Dual Dagger, terus ada Blitz Dagger, sama Dagger-Dagger lain tuh banyak lah variasinya. Tapi yang lucu dan aneh ya, kenapa sih setiap S-Pilot yang ada di Gundam Seed itu, waktu udah masuk Destiny ke atas, mereka tuh nggak punya personalized color gitu loh. Contohnya si Shiho ini punya Blazzaku Warrior ya warna
warnanya hijau aja. Terus di Arca juga sebelum Gundam Seed Destiny Remaster kan Gunnerzaku Warrior-nya warna hijau biasa. Tapi jujur, pertama kali saya pengen banget Shigu Type Deep Arms ini bisa dibilang kemakan iklan lah. Soalnya di majalahnya Gundam Seed tuh di belakangnya nih, coba lihat ya, ada boxnya Shigu Type Deep Arms kan. Itu tuh baru banget rilis di Indonesia. Ngelihat box artnya tuh kan kayak udah anjir, ini keren banget. Mana senjatanya di bahu lagi tembakan gede. Warnanya juga kan sporty, seger gitu ya. Kalau ngomongin bentuk dan desain mono eye-nya Gundam Seed nih ya, itu tuh bagus semua kok, nggak ada yang jelek. Lebih mewah, lebih modern, tapi masih ada rasa-rasa robot perangnya gitu loh. Ya, mungkin karena mechanical designernya masih Kunio Okawara Sensei. Jadi, Deep Arms atau DEEP ini punya singkatan Directional Energy Emission Experimental. Yoi. Padahal mah ya bisa dibilang ini beam weapon, cuma bahasa teknis buat Zaf-nya mungkin itu kali ya. Di animenya, Lowgul sedikit menganalisis kayak, oh ternyata Zaf sekarang udah pakai beam weapon ya, tapi kok ukurannya gede ya? Terus kayak dilihat, oh ternyata ada problem di cooling system bla 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 gitu. Bayangin aja sama kalian, Aliansi Bumi udah punya teknologi beam rifle yang bentuknya compact, bisa dipakai sama mobile suitnya Gundam, sedangkan Zaf itu masih harus bikin yang ukurnya gede banget. Dan itu pun masih ada problemnya. Kalian tahu gak sih meme buku yang ini? Kalau Zaf mencuri Gundam di Mobile Suit Gundam Seed, itu kan jadi tebel tuh bukunya, panjang ceritanya. Tapi kalau Zaf tidak berhasil mencuri Gundam, ceritanya bakal jadi tipis banget. Ya Zaf pasti rata lah sama 5 Gundam yang udah punya teknologi beam rifle dan armornya phase shift nggak bisa ditembus sama peluru fisiknya Jin. Yoi, ini dia Shigu Type Deep Arms yang udah beres. Anjir, keren banget ya. Tapi jelek. Tapi bagus, tapi keren. Saya kasih garis pembatas dulu ya. Jadi ini tuh jeleknya bukan karena kualitas, bukan karena desain, atau bukan karena faktor-faktor lainnya, tapi sesimpel karena Gunpla ini udah outdated aja. Rilisnya aja tahun 2005, berarti umurnya hampir 20 tahun kan. Ini penjelasan kenapa saya nggak ngambil Shigu Type Deep Arms dari zaman dulu ya. Kalian bayangin aja, reissue-nya itu baru sekitar tahun 2012-2013, yang mana kita tuh udah disuguhin Gunpla Gundam Age, atau awal-awal Build Fighter lah. Bisa dibilang orang udah lebih melek sama detail dan proporsi ya utamanya. Contohnya, kalau zaman dulu kalian beli HG Perfect Strike, yang HG Strike-nya itu masih pakai molding tahun 2002, buat orang yang nggak ngerti dan nggak lihat review, beli Perfect Strike tuh pasti jelek banget. Soalnya mungkin mereka lebih ngerasain Gunpla tuh kualitasnya dari Gundam Double O atau dari Gundam Age. Kalau saya punya Shigu Type Deep Arms ini dari awal rilis, udah jelas ini mah keren banget parah. Nggak mungkin lah saya protes tentang bindernya yang kurang bervolume, terus badannya yang kurang proporsi, kepalanya yang kurang kecil, terus bentuk overallnya yang beda banget sama box art dan desain line artnya. Ini sebuah tips paling simple buat kalian yang pengen menikmati Gunpla keluaran lama. Banyak-banyak bersyukur aja. Kayak saya nih yang tadi saya bilang Shigu kayaknya bla 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 bla, tapi setelah saya banyak-banyak bersyukur, oh iya ya, ini tuh mainan yang saya pengen dari kecil ya. Terus pas dilihat-lihat lagi, anjir. Entah kenapa tiba-tiba berubah jadi keren aja gitu. Lebih ke apa ya? Saya jadi menempatkan diri merasakan ketika Gunpla ini pertama kali rilis. Coba perhatiin lagi yuk, bagian backpack sama binder weaponnya. Ini di bagian backpacknya tuh kayak ada detail radiator, terus ada 2 thruster kecil, sama penyambung ke bagian bindernya tuh kayak ada power cable, lebih tepatnya pipa kali ya. Coba perhatiin juga deh, di binder weaponnya kan ada kayak energy pipe. Itu tuh kayak ngeliatin detail kalau energinya tuh nyambung dari backpack disalurkan langsung ke weapon. Makanya kan yang si Lowgul bilang kayaknya prosesnya ribet dan cooling sistemnya agak jelek deh. Terus dikasih thruster bervolume yang punya artikulasi. Satu weapon lagi, Shigu ini punya heavy laser sword, mungkin terinspirasi dari anti-ship swordnya si Strike kali ya. Sama-sama pakai beam juga, tapi nggak tahu ya apakah kapabilitasnya sekuat Sword Striker. Tidak lupa mengingatkan nih, zaman Gundam Seed dulu kalau misalnya ada pedang yang clear parts kayak gini, menurut saya sebuah kemewahan dan kekerenan banget. Bentar ya, saya mau ngeliatin posing berdirinya Shigu ini, anjir keren banget. Buat color separationnya di zaman itu sangat oke lah, kalian bisa dapat parts warna orange, terus bagian biru muda. Stikernya aja cuma bagian mata doang kok. Dan bagian power pipe di bindernya juga oke lah, kelihatan mekanikal warna abu-abu. Meskipun warna aslinya tuh abu muda ya. Dan ini beberapa action pose dari Shigu Type Deep Arms. Anjir, keren banget. Posing kayak gini tuh kerasa lagi nembakin beam yang ukurannya berat dan gede. Ada detail recoil dari thruster dan cooling systemnya yang pes. Itu anjir, keren. Posing pedangnya juga ini lucu sih. Nggak kaku karena bisa agak miring ke depan kan. Nggak lurus tegak banget.
Ya, again, kalau misalnya sekarang tahun 2005-2006, saya sangat merekomendasikan banget sih Sigu Type Deep Arms ini, terutama dari segi desain dan bentuk overallnya ya. Coba aja nih, bandingin sama HG Seed Freedom yang terbaik di zaman itu. Masih masuk-masuk aja kan proporsi detail dan overall looks-nya. Bisa dibilang HG terbaik di zaman itu kan Gundam Seed ya, nggak ada lagi kan. Beda loh sama HG UC yang approach-nya tuh lebih kayak model kit militer. Ini buat yang penasaran sama artikulasinya, ya gitu aja zaman dulu mah cuma 90 derajat, terutama di bagian bahu yang nggak ada ball joint, bagian siku juga 90 derajat, kakinya nggak bisa nekuk mampus sampai ke belakang, selangkangan tidak bisa split. Tapi apakah dengan artikulasi terbatas ini posing Sigu akan jelek? Ya nggak dong, ngapain juga Sigu di posing yang ribet dan sirkus banget. Bagian bindernya punya ball joint jadi bisa dimiringin sedikit. Thruster yang ukurannya lumayan gede juga punya artikulasi naik turun. Dulu tuh jarang banget gunpla yang dikasih marking seal, jadi bisa dibilang salah satu poin yang epic lah bisa bikin gunplanya tuh lebih realistis. Ini tuh stiker ya, bukan dekal. Mau istilahnya realistik dekal kayak di RG, tetap stiker. Kalau nggak salah tempelan RG juga udah ganti nama deh jadi stiker pakai bahasa Inggris, jelas banget tulisannya. Dekal tuh ya antara water slide kalau nggak dry decal. Kalau sekarang lebih umumnya water slide kali ya. Hati-hati pokoknya, itu tuh istilah yang rancu banget. Ini beberapa jepretan Sigu Type Deep Arms yang angle dan posingnya tuh udah keren banget. Nggak salah emang selera gue sebagai si penggundam Seeders Mania sejati. Anjir, sumpah ini keren banget bentuknya. Ini tuh salah satu bentuk mensyukuri dan menikmati barang yang kita punya. Utamanya ya, kalau kalian beli sebuah gunpla terus kalian masih merengek-rengek menangis-nangis di internet kalau gunpla itu ada minusnya, lah kenapa kaget? Makanya, lihat reviewnya dulu dong di internet. Ayo dong, normalisasi meningkatkan kemampuan literasi berinternet biar kalian tuh bahasan dan topiknya nggak mentok di goreng-goreng doang. Sorry, kayak gituan literasi rendah. Kalau kalian casual kolektornya Gundam Seed, boleh banget wajib ambil Sigu Type Deep Arms ini. Saya cuma mau ngasih tahu ini lagi diskon di toko sebelah, cuma rate kali 120 doang mah ya udahlah ya. HG Gundam Seed sekarang udah masuk ke vintage atau retro belum sih? Ya pokoknya buat kalian yang suka barang-barang lama, saya sangat amat merekomendasikan lah, utamanya buat pegundam Seeders Mania sejati kayak gue. Tapi buat kalian yang modeler atau si paling pencustom gunpla yang pengen nge-enhance Sigu ini dari bentuk material HG-nya, nggak usah. Skip aja, buang-buang waktu. Jelek banget, banyak banget kerjaannya. Mending cari material lain yang bentuk hasil akhirnya itu jadi Sigu Type Deep Arms. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Ingat, jangan kaget kalau misalnya gunpla yang kalian beli itu jelek. Makanya lihat reviewnya dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.